Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Kamis 17 Maret 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Florianus Ahoinai, seorang misionaris Claretian yang bertugas di Taman Siara Yesus Maria Oibelo, Keuskupan Agung Kupang. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.'" Saudari-saudara, para pendengar insan terkasih, Injil hari ini berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengisahkan tentang kehidupan 2 orang yang sangat kontras. Seorang yang sangat kaya raya, yang digambarkan selalu mengenakan pakaian yang mahal dan berpesta pora dalam kemewahan. Dan pengemis yang bernama Lazarus, yang badannya penuh dengan borok, dan menantikan belas kasihan orang di dekat pintu si orang kaya itu. Namun, jangankan belas kasihan, yang datang menghampiri Lazarus justru adalah anjing-anjing yang menjilat boroknya. Dari gambaran ini, tampak Yesus ingin melukiskan betapa hinanya keadaan si miskin Lazarus di dunia. Pada suatu hari, baik Lazarus maupun si orang kaya itu meninggal dunia. Kini keadaan malah berbalik 180 derajat. Lazarus yang miskin justru disambut oleh para malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham, leluhur Israel. Dari gambaran ini terlihat bahwa Lazarus memperoleh kemuliaan yang tinggi. Sedangkan orang kaya, ternyata ia menderita sengsara di alam maut. Ia hanya dapat melihat dari kejauhan Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Melihat ini, si orang kaya berseru kepada Abraham agar kiranya Lazarus dapat disuruh meneteskan setitik air di lidahnya, karena ia sangat menderita. Namun Abraham mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Mendengar jawaban itu, si orang kaya kini memohon agar kiranya Abraham mengutus seseorang kepada sanak keluarganya yang masih hidup, untuk memperingatkan mereka agar tidak mengulangi gaya hidupnya di dunia dahulu. Namun Abraham menjawab,
bahwa mereka telah mendengar ajaran Musa dan para nabi, dan itu mestinya sudah cukup bagi mereka. Saudari-saudara, para pendengar insan terkasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lazarus berada di surga bukan karena dia miskin, tetapi karena dia selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya, ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya, tetapi karena dia mengandalkan diri dan kekayaan selama masih hidup di dunia. Dia merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk berbagi dengan orang lain. Tanpa sadar, kita pun mungkin berlaku seperti orang kaya itu. Kekayaan dan kemapanan kita membuat kita tidak peka terhadap orang lain dan tidak lagi mengandalkan Allah. Kecanggihan zaman ini makin mengikis ketergantungan manusia pada Allah. Banyak orang terseret dan melupakan penciptanya. Di zaman kita ini, ada banyak Lazarus, ada banyak orang miskin yang selalu menunggu di depan pintu gerbang kita. Ada jutaan Lazarus yang ditolak, dipinggirkan, dan mati kelaparan. Injil mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang tidak peduli sesama hidupnya. Kita diajak untuk berbagi, untuk memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama. Bukan berapa banyak yang kita bagikan, melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli, bersimpati, berempati kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Kita dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama, bagi Lazarus-Lazarus di sekitar kita. Lewat Injil hari ini, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa betapa kekayaan dan egoisme bisa dengan mudah membutakan mata hati kita dan menutup rapat pintu kepedulian kepada sesama. Kekayaan bisa menghukum kita untuk peduli kepada diri sendiri, untuk memiliki dan menikmati hal-hal terbaik tanpa peduli dengan orang lain. Saudari-saudara, para pendengar insan terkasih, marilah pada masa Prapaskah ini kita peduli dan tetap peduli kepada sesama. Kepedulian itu biasanya dibina secara perlahan dan meresapi kehidupan. Kepedulian sejati tidak muncul secara instan, melainkan melewati tahap panjang dengan pengorbanan yang sangat tidak sedikit. Jangan sampai keberuntungan kecil dalam hidup meninabobokan kita dalam rasa mapan sesaat. Jangan sampai menyesal kita datang ketika kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbenah diri. You and I, we are here today, be witnesses of joy, be messengers of joy.